Untuk poin terakhir yang bisa memaksimalkan hasil trading dari metode scalping, yaitu menjaga konsistensi diri kita dalam trading. Konsistensi ini sendiri dibutuhkan supaya kita bisa menjaga kepercayaan diri pada kemampuan diri kita sendiri, pada trading plan kita sendiri. Jadi yang pertama bisa kita pelajari adalah pola saham yang kita tradingkan. Seringnya itu, kalau saya lihat, suatu saham bergerak tidak jauh berbeda dari pergerakan saham sebelumnya. Misalnya kalau dia ada kenaikan ataupun penurunan harga, itu bisa menjadi ciri khas saham tersebut dan kita pelajari polanya. Jadi kalau kita mau trading saham yang sama di kemudian hari, kita sudah tahu polanya dan lebih percaya diri untuk trading di saham tersebut. Dan hal ini bisa meminimalisir potensi loss yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, yaitu biarlah kita dapat profit yang tipis-tipis asalkan sering kita lakukan. Karena scalping sendiri pada hakikatnya itu merupakan teknik trading yang mengambil keuntungan sedikit dari momentum baik yang sedang terjadi. Jadi jangan memaksakan kita mau profit dengan persentase besar kalau kita menggunakan metode scalping. Apalagi kalau scalpingnya hanya di saham-saham biasa, bukan di waran yang memang volatilitas dan rentang harganya lebih lebar daripada saham biasa. Tapi nggak apa-apa, biarpun profit sedikit, asalkan sering, lama-kelamaan akan menjadi bukit. Next. Yang ketiga, yaitu menjaga jumlah total profit kita lebih besar daripada jumlah loss yang kita dapatkan. Jadi setiap hari, itu pasti nggak semua transaksi yang kita lakukan akan menghasilkan profit. Tapi, kalau kita bisa menjaga jumlah profit lebih besar daripada jumlah loss yang kita dapatkan, hal itu bisa menjaga psikologi diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya, manusia itu kan lebih senang mendapatkan keuntungan daripada kerugian. Jadi sebisa mungkin, kalau memang kita sedang dalam posisi baik pada jangka waktu harian, mingguan, maupun bulanan, itu jumlah profit lebih besar daripada loss harus dijaga. Jangan sampai terjadi loss yang bisa mengakibatkan profit yang kita dapatkan itu ludes. Biasanya itu saya menerapkan sistem checkpoint atau per pos-pos. Contohnya begini, misalnya kalau dalam jumlah harian, saya punya pos pertama berjumlah 500.000, pos kedua 1 juta, pos ketiga 1,5 juta, dan seterusnya. Kalau profit saya sudah mencapai pos pertama, saya rehat dulu nih sejenak supaya saya tetap waras. Begitu pula sebaliknya. Kalau loss saya sudah mencapai pos pertama, 500.000, saya sudah mendapatkan loss di hari tersebut. Saya harus rehat dulu, supaya kondisi psikologi itu tetap terjaga dengan baik. Karena pukulan setelah loss itu mau kecil ataupun besar, tetap kerasa sakit. Jadi dengan membuat pos-pos seperti ini, kita tuh bisa tahu sudah seberapa jauh trading pada hari tersebut. Dan kita bisa menentukan titik stop trading kita mau sampai mana. Jadi misalnya kalau kita sudah loss sampai pos kedua dan itu merupakan titik stop trading kita, sudah stop dulu supaya kita terjaga psikologi dirinya. Seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir, dalam menjaga konsistensi, itu mengasah pergerakan tangan. Karena scalping itu sendiri merupakan metode trading yang memang cukup sulit, yang menggunakan kecepatan berpikir dan refleks yang sangat cepat. Jadi alangkah baiknya kita terus berlatih supaya pergerakan tangan kita bisa menjadi terbiasa. Untuk awal-awal, sebaiknya menggunakan metode satu lotan terlebih dahulu untuk kita berlatih. Supaya kita bisa membiasakan kecepatan berpikir dan juga pergerakan tangan kita agar menjadi terbiasa. Dan juga tidak ada yang mudah dalam trading, mau menggunakan metode apapun yang kita gunakan,
kita membutuhkan dedikasi, kerja keras, dan sedikit keberuntungan supaya kita bisa terbiasa menggunakan suatu metode atau teknik dalam trading kita. Seperti itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hiban materinya. Jadi buat poin pentingnya tadi kalau saya rangkum itu ada 3. Yang pertama, sebelum kita trading, yang penting psikologi kita tuh terjaga dulu nih. Jadi psikologi trading itu penting. Yang kedua adalah trading plan itu juga penting pada saat kita melakukan scalping atau trading. Dan yang ketiga adalah konsistensi nih. Jadi harus konsisten ya, meskipun kita cuma untung kecil-kecilan, cuman nggak apa-apa. Karena dari kecil-kecil tersebut bisa menjadi bukit. Iya. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke Q&A nih Mas Iban. Tadi kan Baik. sempat disinggung itu mood awal itu adalah yang paling penting nih. Iya. Nah, boleh dibocorin nggak Mas? 1 jam sebelum market buka, Mas Iban tuh ngapain aja nih biar moodnya bagus gitu? Biasanya saya makan dulu, terus Hmm. mandi dulu biar segar, biar pikiran jernih. Oke. Terus ya setelah itu paling dengerin lagu yang bisa bikin mood baikan. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Ya, berarti yang penting agak fresh dulu nih. Iya, benar. Lalu pada saat trading sendiri nih Mas Irban, Iya. apa ya, pas scalping tersebut, nah Mas Irban Mm-mm. sering memperhatikan grup-grup gitu nggak, grup-grup saham? Kan mereka banyak tuh yang ngebahas saham ini bakal naik atau gini-gini ini gitu. Gimana Mas? Enggak pernah. Oke. Jadi pernah satu waktu saya lagi ngelihat grup gitu juga, terus Hmm. diomongin saham A, saham B, saham C. Pas saya ikutin malah jelek hasilnya. Jadi dari situ Oke. saya udah eh, kurang percaya gitu Hmm. sama grup-grup yang kayak gitu, yang Oke. ngebahas tentang saham apa, saham apa, saham apa. Jadi saya lebih milih untuk percaya sama kemampuan saya sendiri aja. Gitu sih. Baik, jadi percaya diri sendiri karena mungkin yang di grup-grup tersebut stylenya itu bisa berbeda dengan kita kali ya. Jadi Iya. kurang cocok. Oke. Oke, kita mulai ke sesi Q&A nih Mas Hiban. Pertanyaan dari Pak Budianto. Nah, ini berkaitan dengan right issue nih, Mas Hiban. Nah, kalau Mas Hiban sendiri sering nge-scalping saham-saham yang lagi mau right issue nggak nih, Mas? Misalnya ada saham A, dia mau right issue di harga berapa nih? Nah, Mas Hiban sering ngikutin itu nggak? Scalping di antara itu? Lumayan, lumayan sering. Hmm. Jadi biasanya kalau ada corporate action dan Yes. salah satunya itu right issue, itu biasanya saham-saham tuh volatilitasnya bisa naik Hmm. dari isu right issue tersebut. Jadi saham-saham yang mau di right issue cenderung memang memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan bisa kita manfaatkan gelombang naiknya untuk kita scalping di dalamnya. Kayak gitu sih biasanya. Oke. Oh ya, dan kalau red issue sendiri kan ada 2 kriteria tuh Mas. Bisa jadi dia Iya. harganya di atas pasar atau di bawah pasar nih. Nah, yang Mas ikutin tuh yang gimana Mas? Apakah yang harga red issue di atas atau yang di bawah Mas? Saya ikutin dua-duanya sih. Jadi biasanya Oke. emang saya ikutnya cuma untuk sekadar scalping, enggak untuk saya Hmm. simpan. Jadi Oke. saya cuma memanfaatkan volatilitas tinggi pada saat isu right isu tersebut muncul. Kayak gitu Oke. sih, Mas. Berarti terlepas dari dia red issue-nya buat apa gitu Mas? Iya, Oke. terlepas dari untuk tujuan right isunya itu apa, selama volatilitasnya bisa saya ikuti untuk Hmm. scalping, saya ikutin. Karena Hmm. saya Oke. memang jarang nyimpen saham kayak gitu sih, Mas. Paham, paham, paham. Oke, lalu berikutnya nih Mas. Dari Pak Riansyah. Kalau seputar tender offer gimana Mas Iban? Apakah ngikutin? Itu saya kurang tahu deh kalau tender Oh, offer itu. Mungkin oke. Mas Chandra bisa membantu. Oke, kalau tender offer sendiri itu biasanya kesepakatan antar 2 pihak atau 2 perusahaan nih. Biasanya ada harga yang ditentukan. Misalnya perusahaan A ingin dibeli sahamnya oleh perusahaan B lewat skema tender offer. Nah, itu ada harga tertentunya juga nih. Hmm, Dan bisa jadi itu harganya bisa di atas atau di bawah. Kalau harganya oke. di atas itu menarik, tapi kalau harga di bawah itu kurang menarik. Jadi ya kalau saya tahunya sesimpel itu aja sih Oke, sejauh oke. ini untuk tender offer. Iya, kalau saya kurang Oke. mengerti gitu. Oke. Lalu berikutnya nih Mas. Nah, ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau kita
untuk trading nih, Mas Iban kemarin pakai menu apa aja ya pas di watchlist? Apakah cuma watchlist atau ada menu-menu lainnya? Iya, salah satunya watchlist, terus Mhm. running trade, dan stop gainers. Biasanya untuk ngelihat saham mana sih yang sedang naik tinggi dibarengi dengan volume yang besar, kayak gitu. Dan Oke. yang pasti stock order untuk ordernya. Paham, paham, paham. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Rafli nih, Mas. Ini Oke. pertanyaannya cukup detail juga nih. Nah, yang pertama nih, kalau scalping kan kita keseringan itu lihat bid sama over. Nah, itu ciri-cirinya ada fake bid atau fake over itu seperti apa, Mas Iban? Oke. Kalau fake bid atau fake offer, ciri-cirinya biasanya dia rapih. Hmm. Maksudnya rapih itu dia jumlahnya di setiap harga yang kita lihat itu jumlahnya hampir sama. Misalnya di harga ada satu saham A harganya sedang di 95, terus ke bawahnya 94, 93, 92. Itu Oke. 10.000 semua di bawahnya. Dan di atasnya Hmm. itu 5.000 semua. Dan itu biasanya kalau dia rapih begitu, itu biasanya fake bid atau over. Dan Oke. untuk bisa memastikan fake bid, untuk bisa memastikan fake over, di mana saham ini beneran dibeli atau enggak, itu kita bisa Hmm. menggunakan menu dan historical. Itu jadi kita bisa ngelihat eh, transaksi yang sedang terjadi, supaya kita bisa tahu, oh sebenarnya ini offernya itu beneran di HK atau enggak, kayak gitu sih Mas. Oke. Paling. Kita juga bisa lihat kira-kira volumenya gede atau enggak tuh dari yang down, apa menu down tadi. Iya, Nah, ada lagi nih yang menarik, Mas. Kalau seputar repo gimana, Mas Iban? Pernah dengar yang repo-repo enggak. gitu? Saya pernah Oke, dengar, cuma nggak tahu gitu oke. jelasnya detailnya seperti apa. Nah, mungkin bisa saya tambahkan, ini kalau Boleh. repo itu sebetulnya itu kita mirip-mirip kayak apa ya, suatu perusahaan itu menjaminkan suatu sahamnya dengan imbal hasil tertentu nih. Nah, dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang repo itu harga sahamnya itu cenderung volumenya itu cenderung tinggi dan tertata dengan rapi nih. Nah, kalau terhadap pengaruhnya terhadap harga sahamnya itu gimana? Kalau buat pengaruhnya itu biasanya kalau repo itu harganya itu akan di-maintain dekat-dekat dengan harga pada saat dia maturity date-nya atau harga pada saat dia selesai reponya. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu berikutnya nih Mas Rafli lagi. Jadi dari Mas Rafli. Nah, kalau Mas Iban sendiri pada saat scalping itu memakai average down kah atau langsung hajar kanan buang kiri atau gimana Mas Iban? Enggak. Kalau scalping itu jangan sampai kita average down, karena Hmm. kita cuma mengikuti gelombang yang sedang berlangsung aja, dan bisa jadi eh, gelombang naik tersebut itu nggak lama Hmm. eh, berlangsungnya. Nah, kalau untuk scalping sendiri sebisa mungkin jangan average down. Kalau memang sudah mencapai titik cut loss, kita harus harus cut loss, Oke. karena khawatirnya penurunan yang terjadi itu bukan penurunan sesaat, tapi terus turun dia malah ke bawah. Hmm. Nah, kalau misalnya beda lagi kalau kita swing trading. Kalau swing trading itu tergantung pakai indikator apa. Nah, dari indikator yang kita pakai, kita harus stick sama indikator itu sendiri sih untuk average down. Jadi tinggal dilihat, kalau misalnya kita udah nyentuh support dari indikator yang kita gunakan, kita bisa average down sesuai dengan porsi yang sudah kita buat, trading plan-nya. Seperti itu sih, Oke, paham, paham, kalau paham. average down. Tapi kalau scalping, kalau kita average down agak riskan mungkin ya Mas, karena dia volatilitasnya gede banget tuh. Iya, kalau scalping saya jarang, Hmm, hampir nggak pernah average down. oke. Nah, tadi Mas sempat ngebahas tentang waran nih Mas. Apakah Iya. sering scalping di waran atau gimana nih Mas Iban? Jarang sih, cuma Oke, yang memang volumenya tinggi dan range harganya lebar aja, oke, itu ya, sih ya. Mas. Karena akhir-akhir ini juga paling cuma satu dua waran Hmm, yang perform tuh, yang range-nya lebar gitu ya. Kalau ya. range-nya sempit, itu agak sulit scalping di waran yang range-nya sempit, apalagi kalau kita tuh harus punya barang di harga closing sebelumnya kalau Oh, mau lebih, ya.
Iya, lebih Ya aman. lebih aman. Nah, soalnya volatilisnya fluktuasinya gede banget kan kalau waran Iya, gitu ya. kalau waran. Oke, lalu dari pertanyaan dari Bu Maria, kalau scalping kira-kira harus harus kita tentukan juga nggak stop loss-nya? Lalu kalau masih ban itu stop loss-nya berapa ya? Oke. Biasanya kalau saya sendiri itu stop loss-nya 2 ticker. Jadi 2 tick harga. Misalnya saya beli 95, terus cut loss saya itu tok harus udah 93 tuh harus cut loss. Biasanya kalau 93-nya habis, saya buru-buru langsung jual. Kayak gitu sih. Biasanya saya dua ticker harga Dua tick. sangat ketat supaya Hmm. turunnya nggak terlalu dalam. Gitu sih. ber- Berarti kalau buat scalping saham apa ya? Fraksi harga favorit Mas Iban itu yang di range-nya itu di bawah 200 berarti. Biasanya saya ikut juga sih di Hmm. fraksi 5, fraksi Oh, 10, oke. tergantung volumenya kayak gimana dan susunan bid offer-nya. Oke, paham, paham, paham. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Fendi. Nah, mau tanya nih, misalnya kita beli saham pas mau closing di sore hari. Nah, sengaja dia sahamnya itu ditutup pas di area support nih. Nah, dengan kondisi dia tutup di area support pada closing kemarin, itu harusnya itu kita cut loss atau di hold aja nih. Karena dari pengakuan dari Mas Fendi sendiri, kalau dia hold, lalu dijual besok pagi, itu cenderung turun nih. Nah, gimana Mas Iban? Sebenarnya eh tergantung kalau kayak hal kayak gini tuh tergantung kondisinya juga ya. Jadi Hmm. misalnya saham saham tersebut sedang fase uptrend atau downtrend yang kayak gitu harus diperhatikan juga. Tapi karena biasanya kalau ditutup di support otomatis yang saya ketahui itu dia supportnya menahan harga supaya dia nggak jatuh lebih dalam. Kayak gitu. Kalau di saham uptrend, Hmm. kalau di saham downtrend bisa jadi memang eh, tutup di supportnya hanya untuk menunjukkan bahwa eh, ini untuk ngasih tahu ke trader bahwa ini aman loh, masih Hmm. di Oke. support, padahal ya saham tersebut sedang downtrend gitu. Tergantung kondisi kalau menurut saya hal ini. Kalau sedang Oke. uptrend, close di support itu bagus banget. Hmm. Seperti itu sih. Jadi balik lagi lihat trennya mungkin ya untuk saham Iya. tersebut ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan menarik nih dari Pak Reri nih Mas Iban. Boleh diceritakan nggak dari awal nih, dari stylenya Mas Iban nih. Awalnya itu trading pakai metode apa hingga sekarang bisa nemu ke scalping dan butuh berapa lama buat nemuin metode scalping adalah metode yang paling tepat nih buat Mas Iban gitu. Baik. Jadi waktu itu saya mulai terjun di saham itu Agustus 2019. Itu kalau awal-awal satu, dua, tiga bulanan pertama itu sepertinya saya menggunakan metode swing. Jadi saya beli di harga berapa, nanti jualnya kalau udah mencapai harga lebih tingginya. Atau kalau mencapai stop loss ya stop loss. Terus eh, 2 sampai 3 bulan dari situ saya ngelihat bahwa ada di salah satu grup yang menggunakan metode scalping dan saya ngelihat wah lumayan juga kalau bisa profit dalam jangka waktu yang sangat pendek dalam hitungan menit bahkan hitungan detik gitu. Terus saya nyoba tuh dari situ. Mungkin sekitar bulan November 2019 saya nyoba scalping. Saya ingat banget waktu itu saham yang pertama saya cobain scalping itu SLIS, di mana Oke. itu waktu itu lagi uptrend banget. Jadi berhari-hari arah terus, jadi mudah diikuti arusnya. Dan sampai saat itu dari November 2019 sampai Oktober 2020 itu memang lebih banyak eh, loss-nya Hmm. daripada profitnya itu sekitar mungkin kalau saya masukin 10 juta waktu itu loss-nya itu hampir 30 juta Waduh. dari iya lumayan waktu itu. Jadi dari November 2019 sampai Oktober 2020 itu sekitar 1 tahun saya belajar scalping dan pada Hmm. November 2020 itu sampai Februari 2021 alhamdulillah itu saya coba scalping terus dan di situ sudah mulai konsisten
profit. Jadi selama 4 bulan itu November 2021 sampai November 2020 sampai Februari 2021 itu di mana loss saya udah nutup, dan bahkan total portofolio saya itu lebih ke arah profit. Jadi sekitar 1,5 tahunan lah saya Oke. eh, mencoba teknik scalping, belajar teknik scalping Hmm, sampai bisa profit konsisten itu sekitar 1,5 tahun. Kayak gitu sih. oke. Agak cukup banyak berarti trial and error yang dilakukan oleh Mas Hiban berarti ya. Iya, lumayan. Kita praktek-praktek terus berarti biar langsung Iya, cuan. 1,5 tahun, ya. Agak lama juga. Tadi awalnya juga loss-nya cukup besar tadi ya, cukup besar, dari lumayan. coba-coba scalping. Nah, jadi buat teman-teman masih, kalau mau scalping, ya meskipun lagi loss, nggak apa-apa, coba-coba terus, biar jadi profit konsisten. Iya, dan Oke, ingat pakai metode satu lotan terlebih dahulu kalau mau nyoba scalping, supaya kalau betul. loss-nya nggak terlalu besar. Mm-mm. Kalau cuan juga nggak begitu besar. Yang penting latihan dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke, lalu berikutnya nih Mas. Nah, tadi kan kita bicara tentang scalping. Kira-kira di berapa persen kenaikan nih? Bukan. Maksudnya ada satu saham nih, misalnya dia udah naik 10%. Apakah Mas Iban masih berani masuk atau gimana, Mas? Berapa persen kenaikannya Eh, gitu? Kalau misalnya memang dalam chart dan juga pembacaan bid offer dia masih menarik Hmm, dan masih ada indikasi naik, biasanya saya ikut. Jadi tergantung lihat dulu kondisi sih kalau saya. oke. Berarti nggak ada patokan fix, misalnya, oh di atas 10% nggak usah masuk lah, takut gitu. Berarti nggak seperti itu ya, Mas? Enggak seperti itu. Oke. Tapi kalau memang biasanya kalau saya ngelihat satu saham A dan saya Hmm, sudah tahu polanya, misalnya saham A ini kalau udah naik 10% ya udah, dia udah susah untuk naik lagi. Oh, saya nggak ikutan kalau di situ. Tapi kalau oke. ada saham lain, misalnya saham B, kalau udah naik 10% dia biasanya bisa naik lagi. Saya wait and see di situ. Kayak gitu sih. Paham. Berarti harus tahu kriteria dari masing-masing sahamnya ya, diikutin Iya, terus kurang ya. lebih seperti itu. Oke, copet-copet berhadiah berarti ya.